Episode 1, Audiobook Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Profesor Dr. Hajah Rodliah SHMH, Profesor Dr. Haji Salim H. SSHMS. Pengertian dan sumber-sumber hukum pidana khusus. Bab 1. A. Pengertian hukum pidana khusus. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan hukum pidana khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan yang tersebar di luar KUHP disebut dengan hukum pidana khusus. Di dalam berbagai kurikulum pada Fakultas Hukum seluruh Indonesia, belum ada kesamaan pandangan tentang nama-nama mata hukum pidana khusus. Ada yang menyebut dengan mata kuliah 1. Hukum pidana khusus, 2. Tindak pidana khusus, 3. Delik-delik di luar kodifikasi, 4. Hukum pidana di luar kodifikasi, dan 5. Hukum pidana di luar KUHP. Dari berbagai nama mata kuliah di atas, maka penulis menyetujui nama mata kuliah yang tersebar di luar KUHP disebut dengan mata kuliah hukum pidana khusus. Pengertian hukum pidana khusus yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan Special Criminal Law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Speciaal Criminal Recht, tidak dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengertiannya dapat dianalisis dari berbagai pandangan ahli. Pandangan ahli tentang hal itu disajikan berikut ini. 1. Rudi Satrio ia mengemukakan bahwa kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hal-hal yang dikaji dalam hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus yaitu A. Mengatur perbuatan tertentu, atau B. Berlaku terhadap orang tertentu. Perbuatan tertentu merupakan perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang, seperti misalnya perbuatan yang dilakukannya yaitu korupsi, terorisme, psikotropika, dan lainnya. Berlaku terhadap orang tertentu artinya bahwa aturan yang hukum telah ditetapkan itu hanya diberlakukan pada orang-orang atau pelaku yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang, jadi tidak berlaku bagi semua orang. Misalnya, pelakunya adalah orang-orang yang telah melakukan korupsi. 2. Sudarto, ia mendefinisikan tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, yang termasuk di dalamnya hukum pidana militer atau golongan orang khusus dan hukum pidana fiskal, perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi. Esensi yang disajikan oleh Sudarto yaitu bahwa tindak pidana khusus untuk A. Pelaku atau orang khusus, atau B. Perbuatan-perbuatan khusus. Sudarto mencontohkan bahwa hukum pidana militer diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana militer, sedangkan pelakunya yaitu militer. Sedangkan hukum pidana fiskal diberlakukan terhadap A. Perbuatan pidana yang dilanggar yaitu undang-undang tentang perpajakan, dan B. Pelakunya yaitu orang yang melanggar undang-undang perpajakan. 3. Van Hattum, ia menyajikan pengertian hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya bagi orang anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal. Esensi pengertian hukum pidana khusus yang disajikan oleh Van Hattum yaitu sengaja dibentuk hukum pidana yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu seperti anggota ABRI dan pelaku perpajakan.
4. Aziz Syamsuddin. Aziz Syamsuddin menyajikan pengertian tindak pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus adalah sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana, ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Ada dua karakteristik tindak pidana khusus. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang disajikan oleh Aziz Syamsuddin yaitu A. Peraturan perundang-undangan di bidang tertentu dan B. Memiliki sanksi. Sementara itu, dalam pengertian di atas, tidak tampak definisi tentang norma, subjek pidana, dan sanksi pidana. Berdasarkan di atas, maka berikut ini sajikan pengertian hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus dikonsepkan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-jenis pidana, dan sanksi pidana yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus namun tercantum sanksi pidananya. Ada 3 unsur hukum pidana khusus yang meliputi 1. Adanya kaidah atau norma hukum, 2. Fokus kajiannya pada A. Pelaku yang khusus, B. Jenis pidana, dan C. Sanksi pidana. 3. Tersebar di luar kitab undang-undang hukum pidana. Kaidah atau norma hukum adalah aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Norma hukum itu dibuat dalam bentuk undang-undang. Pelaku dari tindak pidana khusus yaitu orang atau badan atau organisasi tertentu. Misalnya, orang yang melakukan korupsi disebut dengan pelaku tindak pidana korupsi. Jenis pidana yang dilakukan oleh pelaku juga beraneka macam seperti 1. Mengambil uang negara secara melawan hukum. 2. Ada pelaku yang menerima suap dan lainnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya pelaku yang melakukan korupsi, maka sanksi pidananya paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan artinya bahwa norma-norma hukum pidana khusus telah ditentukan dalam undang-undang, baik yang disebut dalam undang-undang khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus namun memuat sanksi pidana. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini disebutkan secara khusus jenis tindak pidananya, yaitu tindak pidana korupsi. Sementara itu, dalam undang-undang lainnya tidak disebutkan judul undang-undangnya secara khusus, namun dalam berbagai undang-undang dicantumkan jenis pidana yang dilanggar oleh pelaku. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam undang-undang tidak disebutkan secara khusus judul undang-undang yang berkaitan dengan pidana, namun dalam undang-undang itu memuat sanksi pidana. B. Ruang lingkup kajian hukum pidana khusus. Fokus utama kajian mata kuliah hukum pidana khusus adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana yang disebar di luar KUHP cukup banyak. Namun, dalam buku ini hanya mengkaji dan menganalisis 7 jenis tindak pidana yang meliputi 1. Tindak pidana korupsi, 2. Tindak pidana narkotika, 3. Tindak pidana perikanan, 4. Tindak pidana pertambangan, 5. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, 6. Tindak pidana perdagangan orang, dan 7. Tindak pidana pencucian uang. Ketujuh jenis tindak pidana di atas disajikan dalam bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9. C. Asas-asas hukum pidana khusus. Asas-asas hukum pidana khusus dapat dianalisis dari asas hukum yang tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP.
Asas-asas hukum yang tercantum dalam KUHP meliputi 1. Asas legalitas, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Pasal 1 ayat 2 KUHP. 2. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. 3. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Indonesia. Asas-asas hukum pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cukup banyak, namun asas-asas hukum yang penting disajikan berikut ini. 1. Asas pembuktian terbalik. Asas ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Asas ini dikenal dalam tindak pidana korupsi. 2. Asas kriminalitas ganda atau double criminality. Asas kriminalitas ganda atau double criminality merupakan asas di mana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di luar wilayah negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Maka undang-undang ini dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda atau double criminality. Asas ini dikenal dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Selain asas hukum di atas, dikenal juga asas hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 42 K/KR/1966 tanggal 8 Januari 1966. Dalam putusan itu disebutkan bahwa Mahkamah Agung pada asasnya dapat membenarkan pendapat dari pengadilan tinggi tersebut bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana pengadilan tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa. Ada 3 asas yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung di atas yang meliputi 1. Asas keadilan, 2. Asas hukum yang tidak tertulis, dan 3. Asas hukum bersifat umum. Asas keadilan merupakan asas di mana setiap orang atau tersangka atau terdakwa diperlakukan sama di depan pengadilan dan tidak dibedakan antara satu dengan lainnya. Asas hukum yang tidak tertulis merupakan asas-asas hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau living law. Asas ini tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Asas yang bersifat umum merupakan asas yang telah diketahui dan dikenal semuanya dalam ilmu hukum. Contoh asas yaitu asas praduga tak bersalah. D. Sumber-sumber hukum pidana khusus. Sumber hukum yang dalam bahasa Inggris disebut source of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsbronnen, merupakan tempat ditemukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khusus. Sumber hukum pidana khusus cukup banyak, namun sumber hukum yang disajikan hanya sumber hukum yang menjadi fokus kajian pada buku ini. Sumber hukum tersebut meliputi 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Ketujuh sumber hukum di atas disajikan secara lengkap pada masing-masing bab dalam buku ini. Hubungan hukum pidana khusus dengan hukum acara pidana dan kriminologi. Hukum pidana khusus bukanlah hukum yang berdiri sendiri, namun mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan kriminologi. Hubungan antara ketiganya disajikan berikut ini. 1. Hubungan hukum pidana khusus dengan hukum pidana. Hukum pidana khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana karena hukum pidana merupakan hukum atau undang-undang yang bersifat umum, sedangkan hukum pidana khusus merupakan ketentuan yang bersifat khusus, sehingga berlaku sebuah asas yang disebut asas lex specialis derogate lex generale. Artinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 2. Hubungan hukum pidana khusus dengan hukum acara pidana. Hukum pidana khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengkaji dan menganalisis tentang proses beracara. Beracara dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Apabila pelaku telah melakukan tindak pidana di luar KUHP seperti tindak pidana kekerasan, rumah tangga, narkotika, dan lain-lain, maka pelaku tersebut akan diproses menurut hukum acara pidana karena di dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut tidak diatur tentang proses beracara. 3. Hukum pidana khusus dengan kriminologi. Kriminologi di sini adalah penyebab orang melakukan tindak pidana. Hukum pidana khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kriminologi. Kriminologi mengkaji dan menganalisis tentang penyebab pelaku melakukan tindak pidana di luar KUHP. Misalnya, A telah melakukan korupsi sedangkan yang menjadi penyebabnya yaitu ingin menjadi kaya. Bab 2. Konsep teoritis dan penggolongan tindak pidana. A. Pengertian tindak pidana. Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal act atau a criminal offense, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaarheid, artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yaitu 1. Tindak dan 2. Pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana yang dalam bahasa Inggris yaitu criminal, sedangkan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah strafrechtlich, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah Verbrecher. Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli. 1. Andi Hamzah, ia mengemukakan bahwa istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Ada dua hal yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan Andi Hamzah yang meliputi A. Pengertian umum dan B. Pengertian sempit. Pengertian hukuman dalam arti umum meliputi sanksi dalam ranah A. Perdata, B. Administratif, C. Disiplin, dan D. Pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 2. Sudarto, ia mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto meliputi A. Penderitaan, B. Adanya orang, dan C. Memenuhi syarat-syarat tertentu.
Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepkan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang merupakan manusia yang berakar yang melakukan perbuatan pidana. Supaya orang dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ia mengambil hak milik orang lain dan lain-lain. 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pidana artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan yaitu A. Pelaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum pidana. B. Perbuatan yang jahat. C. Sifat yang jahat. Pengertian pidana dalam definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu konsep sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan A. Nilai-nilai dan B. Norma-norma yang berlaku. Norma yang berlaku merupakan aturan-aturan yang telah disahkan dan ditetapkan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan undang-undang yaitu Presiden dengan persetujuan bersama DPR RI. Pandangan ahli dan kamus di atas hanya menyajikan pengertian pidana, sedangkan pengertian tindak pidana tidak nampak dalam definisi di atas. Berikut ini disajikan pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana. 1. Franz Maramis, ia mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi ini yang meliputi A. Adanya perbuatan, B. Adanya pelaku, dan C. Harus dipidana. 2. Teguh Prasetyo, ia mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian diperbuat di sini selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, juga perbuatan yang bersifat pasif, tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yang meliputi A. Adanya perbuatan, B. Adanya aturan hukum, dan C. Sifat perbuatannya. Sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dibagi menjadi 2 macam, yang meliputi A. Aktif dan B. Pasif. Aktif ini melakukan yang dilarang, pasif tidak melakukan perintah. Bersifat aktif artinya pelaku giat melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Bersifat pasif artinya bahwa pelaku tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum. Dari uraian di atas dapat dikemukakan pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas yang meliputi 1. Adanya perbuatan jahat, 2. Adanya subjek pidana, dan 3. Sifat perbuatannya. Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik. Subjek pidana yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang telah diatur 1 dalam KUHP maupun 2 yang tersebar di luar KUHP. B. Penggolongan tindak pidana. Penggolongan tindak pidana yang berlaku saat ini dikatakan relatif banyak karena masih diberlakukan pidana yang dikenal di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pidana yang dikenal dalam KUHP diklasifikasi menjadi 2 macam yang meliputi 1 kejahatan dan 2 pelanggaran. Yang termasuk perbuatan pidana kejahatan meliputi 1 kejahatan terhadap keamanan negara, 2 kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, 3 kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, 4 kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, 5 kejahatan terhadap ketertiban umum, 6 perkelahian tanding, 7 kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, 8 kejahatan terhadap penguasa umum, 9 sumpah palsu dan keterangan palsu, 10 pemalsuan mata uang dan uang kertas, 11 pemalsuan materai dan merek, 12 pemalsuan surat, 13 kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, 14 kejahatan terhadap kesusilaan, 15 meninggalkan orang yang telah ditolong, 16 penghinaan,
17 membuka rahasia, 18 kejahatan terhadap kemerdekaan orang, 19 kejahatan terhadap nyawa, 20 penganiayaan, 21 penyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, 22 pencurian, 23 pemerasan dan pengancaman, 24 penggelapan, 25 perbuatan curang, 26 merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak, 27 menghancurkan atau merusakkan barang, 28 kejahatan jabatan, 29 kejahatan pelayaran, 30 kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan, dan 31 penadahan, penerbitan dan percetakan. Revisi sedikit, 15 meninggalkan orang yang perlu ditolong. Pidana yang tergolong pelanggaran meliputi 1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, 2. Pelanggaran ketertiban umum, 3. Pelanggaran terhadap penguasa umum, 4. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, 5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, 6. Pelanggaran kesusilaan, 7. Pelanggaran mengenai ranah tanaman dan pekarangan, 8. Pelanggaran jabatan, dan 9. Pelanggaran pelayaran. Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam undang-undang, dan 2. Tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang secara khusus meliputi 1. Tindak pidana korupsi, 2. Pencucian uang, 3. Tindak pidana terorisme. Jenis-jenis pidana yang tersebar di luar KUHP yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersendiri namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi 1. Tindak pidana perikanan, 2. Tindak pidana pertambangan, 3. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, 4. Tindak pidana perdagangan orang, dan 5. Tindak pidana pencucian uang. 5. Sanksi pidana. Sanksi pidana yang dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal sanction, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrechtelijk sancties, merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Ada 2 suku kata yang terkandung dalam sanksi pidana yang meliputi 1 sanksi dan 2 pidana. Sanksi yang dalam bahasa Inggris disebut sanction, sedangkan dalam bahasa Belanda dengan sanctie dikonsepkan sebagai hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Pengertian sanksi disajikan berikut ini. 1. N.E. Algra dan kawan-kawan mengemukakan pengertian sanksi. Sanksi adalah A. Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum. B. Dalam hukum pidana, hukuman atau straf. C. Alat pemaksa selain oleh hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian syarat yang diadakan. Esensi sanksi dalam definisi ini yaitu sebagai A. Hukuman dan B. Alat pemaksa. Sanksi sebagai alat pemaksa diartikan orang atau pelaku harus mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian sanksi juga dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanksi sebagai berikut. A. Pengesahan atau peneguhan, atau B. Tindakan atau hukuman atau memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati undang-undang, atau C. Tindakan-tindakan mengenai perekonomian sebagai hukuman kepada suatu negara. Pengertian sanksi dalam rumusan di atas sangat luas karena tidak hanya pengertian dalam hukum pidana tetapi juga dalam bidang perdata dan hukum internasional, yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk mentaati kontrak, sedangkan pengertian sanksi secara internasional dapat dilihat pada pengertian sanksi yang dijatuhkan kepada negara. Istilah yang digunakan dalam subbab ini adalah sanksi yang berkaitan dengan pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi ini yang meliputi satu siksa dan dua adanya orang atau subjek hukum. Siksa dikonsepkan sebagai penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman atau hukuman dengan cara disengsarakan. Orang atau subjek hukum yaitu orang melanggar undang-undang. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu satu pidana pokok dan dua pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1 pidana mati, 2 pidana penjara, 3 pidana kurungan, 4 pidana denda, dan 5 pidana tutupan. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu 1 seumur hidup atau selama waktu tertentu, 2 selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. 3. Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan atau 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatannya. Pidananya, hakim boleh memilih antara A. Pidana mati, B. Pidana seumur hidup, dan C. Pidana penjara selama 1 waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. 2. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena berbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 yang berbunyi bila mana seorang penjabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidananya dapat ditambah sepertiga. 4. Selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan daripada pidana penjara. Lamanya pidana kurungan yaitu 1 paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. 2. Dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya. Atau 3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang dicantumkan untuk perbuatan itu. Contoh pidana denda yaitu terdakwa divonis membayar sejumlah uang 50 juta rupiah. Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan ketentuan penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideolog yang dianutnya. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok tetapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari 3 macam, yaitu 1 pencabutan hak-hak tertentu, 2 perampasan barang-barang tertentu, 3 pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses perbuatan cara mencabut atau menarik kembali atau membatalkan atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari tindak terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya yaitu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih untuk jangka waktu tertentu. Perampasan barang-barang tertentu merupakan proses, cara, atau perbuatan mengambil atau menyita barang-barang tertentu dari terhukum atau terpidana demi untuk kepentingan negara. Contohnya, barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau uang hasil korupsi dirampas untuk negara.
Pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara memberitahukan kepada terpidana atau terhukum sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.